Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina rabbun karim wa anta dzul qudratin adim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wangzur ilayya sayyidi binadarah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada saudaraku pemirsa yang berbahagia dimanapun berada yang saya muliakan, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan subscriber dimanapun berada yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka di sini di channel Mbah Noah Al-Wahid. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menambahkan eratnya tali silaturahmi dan menjadikan eratnya persaudaraan kita di channel Mbah Noah Al-Wahid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini seperti biasa saya akan berbagi satu ilmu ataupun satu pengalaman yang mungkin pengalaman ataupun ilmu ini sudah saya praktekkan dan saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan saya berbagi ilmu ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, bisa bermanfaat untuk diri saya dan menjadikan satu amal jariah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sedikit saya akan membicarakan yaitu tentang amalan sholawat wahidiyah yang sudah lama saya amalkan. Amalan sholawat wahidiyah ini diijazahkan ataupun ditaklif oleh seorang kiai yang ada di Pondok Pesantren Kedonggelo, Kediri, Jawa Timur. Beliau mengijazahkan suatu amalan sholawat ini kepada siapapun yang mau mengamalkannya, tidak pandang bulu dari golongan ataupun agama manapun, dari suku ataupun bangsa, tua ataupun muda, anak-anak dan lain sebagainya. Siapapun boleh mengamalkan sholawat wahidiyah yang memang amalan ini sudah dijazahkan dan siapapun boleh mengamalkan sholawat wahidiyah. Tentu kita sudah memahami kalau pengamalan suatu amalan sholawat itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Di sini saya tidak akan memperpanjang lebar tentang dalil di mana Al-Quran menjelaskan kita untuk mengamalkan ataupun membaca sholawat kepada beliau Rasulullah SAW, karena di situ Allah dan malaikat ikut bersolawat kepada beliau Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam jamaah sholawat wahidiyah itu dimanapun berada, Bapak Ibu akan menemui yaitu kumpulan jamaah sholawat wahidiyah yang ditata rapi. Setiap daerah ada pengurus yang semuanya itu dikoordinir dari pusat Pondok Pesantren Kedonggelo. Jadi dimanapun saja Bapak Ibu berada, di situ sudah ada jamaah sholawat wahidiyah. Mungkin saja Bapak Ibu berdekatan ataupun sesama tetangga, di situ ada pengamal sholawat wahidiyah. Kalau tidak ada di desa Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam satu kecamatan pasti ada pengamal sholawat wahidiyah. Apabila dalam satu kecamatan, di lingkungan kecamatan tidak ada pengamal sholawat wahidiyah, maka setiap satu kabupaten dimanapun berada, dimanapun provinsinya, di situ sudah ada pengamal sholawat wahidiyah.
ataupun Bapak Ibu bisa cek di internet Jamaah Sholawat Wahidiyah Gedung Ngelo, yaitu Yayasan Perjuangan Sholawat Wahidiyah dan Pondok Pesantren Gedung Ngelo Al Munawwarah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Jamaah Sholawat Wahidiyah tidak hanya yaitu sekedar untuk membaca sholawat saja yang sesuai dengan lembaran yang Bapak Ibu temui, yang Bapak Ibu ketahui, tetapi di situ masih ada banyak satu amalan-amalan yang dimana amalan itu disesuaikan dari kehidupan Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu seorang petani, di situ ada amalan yaitu mujahadah pertanian. Apabila Bapak Ibu seorang kuli ataupun seorang pekerja kasar, di situ ada juga yaitu mujahadah pembangunan. Apabila Bapak Ibu sedang sakit, di situ sudah ada yaitu mujahadah gula obat. Dan apabila Bapak Ibu seorang pedagang, di situ pun juga sudah ada yaitu mujahadah keuangan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apabila kita menekuni yaitu suatu amalan dan meyakini bahwasanya amalan itu akan membawa barokah bagi Bapak Ibu sekalian, maka pada suatu saat nanti Bapak Ibu akan menuai yaitu suatu amalan yang Bapak Ibu amalkan setiap hari. Ada istilah apabila seseorang menanam padi, maka akan tumbuh menjadi padi. Apabila seseorang menanam satu kebaikan, maka orang tersebut akan menuai suatu kebaikan pula. Di sini saya akan menjelaskan yaitu suatu amalan mujahadah keuangan bagi Bapak Ibu pengamal sholawat wahidiyah, dan bagi Bapak Ibu yang belum mengamalkan sholawat wahidiyah, saya ajak untuk mengamalkan sholawat wahidiyah dan meminta bimbingan kepada pengamal-pengamal di daerah yang sudah terbiasa mengamalkannya, yaitu mujahadah-mujahadah di dalam jamaah sholawat wahidiyah. Di dalam jamaah sholawat wahidiyah di situ ada mujahadah keuangan. Mujahadah keuangan itu adalah inti daripada untuk membuka jalannya rezeki. Apapun profesi Bapak Ibu sekalian, entah itu seorang pedagang ataupun seorang bisnismen ataupun seorang petani, apapun kerjaannya, apabila Bapak Ibu menjalankan mujahadah keuangan yang intinya adalah untuk mendongkrak ataupun untuk membuka lebar-lebar yaitu jalan rezeki. Mujahadah keuangan ini bagi seorang pengamal sholawat wahidiyah, ya, pasti sudah tahu seperti apa aurat-aurat ataupun bacaan bilangan-bilangan mujahadah keuangan. Di situ ada tambahan yang di bawah, paling bawah itu ada bacaan bifadlikal adim sumal khotim ya rabbana sholli salimi wal ali warjukna kasiro musli'an antasari wal mujibu man da'a. Ini dibaca yaitu apabila Bapak Ibu mampu dibaca 1000 kali. Apabila merasa 1000 kali terlalu sedikit, maka boleh ditambah yaitu 5000 ataupun 6000 ataupun 10.000 kali. Ini bisa dibaca. Manfaat daripada mujahadah keuangan, di samping kita membuka lebar-lebar pintu rezeki, maka ada nilai yang sangat positif sekali. Apakah itu? Yaitu dengan membaca sholawat dan sesuai dengan dalil Al-Quran. Yang biasa Bapak Ibu kalau membaca sholawat itu hanya 10 kali ataupun 33 kali, maka di dalam kita mengamalkan mujahadah keuangan, di situ ada yaitu ratusan kali kita membacanya. Mungkin Bapak Ibu menemui kalau mujahadah, kalau membaca sholawat terasa letih, kita baca 100 kali saja sudah terasa letih,
terasa bosan, maka di dalam mujahadah sholawat wahidiyah ini kita akan merasa kekurangan, karena kenyamanan ataupun kita merasakan kenikmatan daripada mengamalkan sholawat wahidiyah. Inti daripada keseluruhan mujahadah ya, seperti mujahadah kecerdasan, mujahadah pulau obat, mujahadah pembangunan, mujahadah kuburan, mujahadah keuangan, mujahadah ilmu laduni dan lain sebagainya, itu terangkum dalam mujahadah, yaitu 40 hari yang sesuai dengan lembaran yang ada pada struktural. Ibarat kata, mujahadah yang 40 hari yang lembaran itu adalah lautannya. Dan mujahadah yang selain 40 hari itu seperti mujahadah keuangan, pembangunan, itu adalah isi daripada suatu lautan. Maka apabila kita menemui yaitu suatu lautan, maka di situ kita akan menemui berbagai macam isi daripada lautan. Maka saya sarankan bagi Bapak Ibu yang mengamalkan sholawat wahidiyah dimanapun berada, usahakan untuk istiqomah, yaitu di dalam mengamalkan mujahadah 40 hari sesuai dengan bilangan-bilangan yang ada pada lembaran itu. Manfaatnya sangat besar sekali. Di samping yaitu untuk membuka jalan rezeki semakin lebar, maka di situ ada kandungan-kandungan doa-doa yang mencakup segala bidang. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah sesuatu hal yang gaib, pengobatan dan lain sebagainya. Maka secara pengalaman saya pribadi, yaitu amalkan sholawat wahidiyah setiap hari menurut bilangan-bilangan yang sudah ada pada lembaran itu. Insya Allah dengan istiqomah mengamalkan lembaran yang sudah ada di tag itu, Bapak Ibu akan merasakan, Bapak Ibu akan menikmati begitu lezatnya, begitu nikmatnya kita mengamalkan sholawat wahidiyah. Dan inti daripada amalan sholawat wahidiyah itu sendiri adalah untuk membuka hati kita yang sebelumnya kita mengamalkan sholawat wahidiyah, kita susah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat dosa-dosa kita. Dengan bermujahadah istiqomah, yaitu menjalankan aurat yang 40 hari ini, Bapak Ibu akan diberikan yaitu suatu rasa hati tentram, nyaman dan tenang, dan semakin meningkatnya satu keimanan Bapak Ibu sekalian. Semakin kita lebih peka mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati lebih terasa mengingat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyadari bahwasanya kita adalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar untuk menuruti hawa nafsu, tidak sekedar hanya untuk mengejar masalah duniawi, tetapi ada sisi lain yang harus kita jalankan, yaitu pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikianlah penjelasan saya yaitu tentang mujahadah keuangan. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kelancaran dalam hal mencari rezeki. Apabila Bapak Ibu jual beli, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kelancaran dalam jual beli dan menjadi orang yang sukses, baik sukses dalam urusan dunia maupun sukses dalam urusan akhirat. Dan saya ucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya kepada subscriber dimanapun berada yang telah membantu mensupport channel saya
dengan cara menyentuh subscribe yang berwarna merah serta like jempol ke atas, dan boleh dibagikan. Saya hanya dapat mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunia wal akhirah. Saya hanya dapat mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan satu kebaikan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dan saya pribadi apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.